Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah rangkaian video pembelajaran visual programming atau pemrograman visual. Pemrograman visual ini adalah mata kuliah prodi teknik informatika yang biasanya diajarkan di semester 4 atau 5. Di kampus kami STT Muhammadiyah Cilengsi, mata kuliah ini diajarkan di semester 4. Dalam tutorial ini saya akan mempraktikkan visual programming ini dengan IDE Visual Studio 2010 dengan bahasa C#. Sebelum memulai pembelajaran ini, silahkan subscribe agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru yang lain yang terkait dengan programming dan database. Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom komentar dan insya Allah saya akan jawab. Ini adalah bagian pertama dari pembelajaran kita. Kita akan belajar form atau window form. Kita langsung buka saja softwarenya, yaitu Visual Studio 2010 yang akan saya gunakan. Ini adalah softwarenya, yaitu Microsoft Visual Studio. Untuk memulai bekerja menggunakan Visual Studio, maka kita buka file, new project. Terus setelah itu bahasa yang kita gunakan adalah Visual C++. Kemudian pemrograman untuk pemrograman visual ini kita pilih yang Windows. Di sini ada banyak pilihan, ada Windows, Web, Office, Cloud Reporting dan seterusnya. Kita pilih Windows. Kemudian kita pilih Windows Form Application karena kita hari ini kita akan belajar form. Setelah kita klik yang ini, kita kasih nama file. Nama filenya misalnya pemrograman visual 01 atau pertemuan pertama atau materi pertama. Setelah itu klik OK saja. Sudah ada filenya, misalkan 02 kali. Nah, inilah penampakan proyek pertama kita, yaitu PV-001. Kemudian di sini ada namanya visual, ada namanya Solution Explorer. Solution Explorer ini berisi nama proyek kita, yaitu PV001. Kemudian di sini ada properties, ada references, kemudian forms, form1.cs. CS ini adalah C#, kepanjangan dari C#. Ya, jadi nah, .cs itu, yang .cs itu sama dengan C# atau C crash, atau kita bacanya C#, atau kalau di Indonesia kan C tajam. Nah, kemudian di bawahnya ada program .cs. Nah, di awal ini saya akan jelaskan yang pertama adalah properties. Ya, properties ini sebagian saja yang saya jelaskan. Di dalam ada assembly info.cs, kemudian resources dan seterusnya. Nah, ini adalah jadi Solution Explorer itu bisa kita klik ini. Jadi yang ada auto hide ini auto hide. Kalau kita klik ini keluar, kalau bentuknya seperti ini berarti kalau kita klik area lain dia akan hilang, auto hide. Kalau kita mau tampakkan terus, kita klik auto hide-nya. Nah, dia akan tampak terus.
Nah, sekarang saya auto hide saja biar hilang. Nah, yang pertama adalah application. Ini namanya project properties. Project properties. Assembly name-nya namanya PV-001. Kemudian default namespace-nya PV_001. Nah, target framework-nya kita bisa pilih ya. Dalam hal ini kita gunakan .NET Framework 4 Client Profile. Kemudian outputnya adalah Windows Application. Kemudian yang paling penting adalah di sini sebentar. Saya balik lagi ke sini form. Nah, kemudian di sini setelah kita buat ini PV01 ini adalah sesuai dengan nama file projectnya. Nah, setelah itu kita lihat di form. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan mengenai form. Form itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu formulir. Formulir artinya adalah area untuk memasukkan data. Ya, area untuk memasukkan data atau formulir. Nah, jadi ini formulir kita. Nah, yang pertama adalah saya akan jelaskan mengenai bagian atas dari form kita ini bagian atasnya ini namanya adalah nanti menjadi control form, yaitu pengendali dari form yang kita miliki. Nah, apa saja yang ada di control form? Yang ada di control form yang pertama adalah ini. Yang ada di control form yang pertama adalah ini. Yang ini namanya adalah icon. Ya, by default icon ini seperti ini, yang ada segi 4, kemudian ada segi 4 warna merah, kuning dan biru. Nah, icon ini sebenarnya seperti yang ini loh. Seperti ini kan icon juga nih. Iconnya Visual Studio. Jadi setiap aplikasi biasanya ada iconnya. Nah, yang pertama adalah icon. Kemudian yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah ini namanya window title, judul dari window kita. Ya, judul dari window kita. Kalau di sini by default awalnya tertulis form 1. Kemudian yang ketiga adalah ini. Yang ini namanya minimize box. Jadi fungsinya kalau minimize box adalah untuk meminimize form kita. Jadi minimize itu nanti tidak tampak di layar, tapi yang tampak adalah di taskbar. Nah, kemudian setelah minimize box ada yang namanya maximize box, yaitu satu kotak untuk memaksimalkan atau membuat form kita full screen. Dan yang terakhir, yang ini adalah namanya close box, yaitu kotak untuk menutup form kita.
Nah, selanjutnya kita akan coba bagaimana kalau program ini dijalankan. Untuk menjalankan program, maka tinggal kita klik yang ini, namanya Start Debugging, atau bisa ditekan F5. Kalau kita start, maka programnya akan jalan seperti ini. Jadi form ini bisa jalan seperti ini. Kalau kita perhatikan form kita ini sama dengan sama persis sebagaimana rancangannya, desainnya seperti ini, ya tampilannya seperti ini, sama persis. Ya. Kemudian ini ada title-nya, ada ikonnya. Jadi saya ulangi, yang lain ada ikonnya, ini ikonnya. Kemudian ada title-nya, ini title-nya form 1. Ini ada minimize box-nya, ada maximize box, kemudian ada close box. Jadi inilah bagian dari form yang berada di sini. Ini namanya control bar atau control box. Baik, kita sekarang close program ini dengan cara ini. Ini ada tulisan close atau ketik yang ini. Programnya kita berhentikan dari Visual Studio-nya. Klik saja, selesai. Nah, berikutnya bagaimana kita mengubah form ini, control box ini, ya, control box ini atau control bar ini, bagaimana kita mengubahnya. Misalnya bagaimana kalau ikonnya kita mau ubah, tulisan form satunya kita mau ubah, kemudian minimize box, maximize boxnya kita nggak fungsikan, kemudian close boxnya juga kita nggak fungsikan. Nah, caranya adalah kita di form ini adalah merupakan objek atau kelas. Nah, kalau objek berarti dia punya properties. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah belajar mata kuliah pemrograman berbasis objek atau object oriented programming, perlu saya jelaskan bahwa sebuah kelas itu setidaknya punya properti. Properti itu adalah ciri khas, ciri-ciri dan nilai ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah kelas atau sebuah objek. Nah, sebelum kita berlanjut, apa itu kelas? Ada kelas, ada istilah kelas, ada istilah objek. Nah, kalau kelas itu masih abstrak. Kelas itu abstrak. Nah, abstrak dalam arti kalau kita bicara misalnya orang atau manusia. Nah, manusia itu siapa, atau jangan mobil misalnya. Mobil. Kalau mobil itu masih abstrak, ya, belum mewujud. Misalkan kita punya kelas namanya mobil, kelas namanya mobil misalnya. Kalau mobil berarti dia punya properti. Properti itu adalah ciri yang dimiliki oleh kelas mobil. Misalnya mobilnya punya ciri apa ya? Oh, ada merek. Kalau mobil berarti ada model misalnya. Kalau mobil misalnya ada tahun pembuatan, kemudian ada warna, ada ukuran ban misalkan, ada cc-nya berapa, ruang bakarnya, kemudian ada misalnya transmisinya dan lain-lain. Jadi
propertinya bisa banyak. Nah, kalau masih seperti ini, mobilnya belum ada, itu namanya kelas. Tapi kalau kita sudah ke dealer, kita beli, itu maka mobilnya sudah mewujud menjadi ada. Kalau sudah ada berarti dia objek. Nah, kalau sudah objek berarti ketahuan nih mereknya apa. Oh, mereknya misalkan BMW. Oh ya, modelnya apa? Sedan misalkan. Tahunnya berapa? Model nih, model. Jadi kalau kita bicara properti, ya, mobil properti berarti di objek sudah ada value-nya, ada nilainya. Mobilnya apa ya? Mereknya apa? Oh, BMW. Modelnya apa? Sedan. Tahunnya berapa? Tahunnya 2022 misalnya. Kemudian warnanya apa? Warna putih misalnya. Kemudian ukurannya berapa? Ukuran ban maksud saya. Ini ukuran bannya. Misalnya. Ukuran bannya berapa? Misalkan 16, misalnya R16 misalnya. Kegedean nggak ya? Enggak ya. Kemudian cc berapa? Misalkan 3000 cc misalkan. Dan yang terakhir transmisi misalkan transmisi automatic transmission. Nah, kalau sudah mewujud nilai-nilainya ada, ya. Jadi seperti para jomblo gitu, yang dia membayangkan, oh istri, nanti saya akan punya istri. Ah, berarti itu masih kelas tuh. Istrinya dibayangkan, oh rambutnya panjang sebahu misalnya, hidungnya mancung, kulitnya putih misalnya, tingginya 160 minimal gitu, misalnya. Umurnya 4 tahun di bawah saya misalnya. Masih sudah ada belum orangnya? Belum. Kalau belum ada itu berarti kelas. Tapi kalau sudah nikah, sudah diserah terimakan oleh bapaknya, saya nikahkan saudara dengan anak saya dan seterusnya. Kemudian Anda bilang saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar misalkan 1 miliar misalnya. Udah, saksi bilang sah, sudah berarti mewujud. Itulah istri Anda, berarti sudah menjadi objek. Itu bedanya kelas sama objek. Nah, saya kembali ke form. Form ini adalah objek. Kalau dia objek berarti dia punya properties. Ya, objek form ini punya properties. Nah, ini bisa di close ya, Solution Explorer-nya bisa di close. Nah, kalau ini kebetulan saya udah buka. Propertiesnya, cara mengisinya bagaimana, dan ini propertiesnya sudah ada, kita nggak usah tentukan lagi karena ini kelas yang disediakan oleh .NET Framework 4.0. Jadi ini disediakan oleh .NET Framework. Kelasnya sudah disediakan. Karena kelasnya sudah disediakan, maka kita bisa lihat saja propertiesnya. Caranya adalah ini view, kemudian properties window, ya, properties window. Kemudian setelah itu kita bisa taruh di sini ya. Jadi ini bisa kita taruh di mana kita suka, taruh di atas juga bisa seperti ini. Ya, posisinya bisa ditaruh di sini. Atau kalau saya lebih suka di sebelah kanan. Nah, sini. Ini juga bisa ada auto hide-nya, bisa diinikan, diklik yang ini auto hide. Ini. Atau kalau mau ditempelkan di pin boleh diklik di sini. Dia akan nempel terus. Baik. Kita lanjutkan. Form itu yang pertama adalah punya nama. Jadi setiap objek punya nama. Jadi kayak tadi setelah diserah terimakan tadi istri Anda ke Anda gitu, maka Anda tahu, oh namanya siapa? Misalkan namanya Sri misalnya. Ya, berarti udah istri Anda Sri namanya. Ya, dan nama objek itu berbeda dan sebagai identitas. Kalau di programming
name ini adalah identitas dari objek. Nah, di sini namanya form 1. Kita bisa ubah. Misalkan ini adalah formulir isian keluarga, misalkan data keluarga atau teman gitu ya. Misalnya saya mau input data teman saya punya berapa teman sih, saya masukkan nanti ke dalam database saya. Misalnya saya bilang ini FRM teman, ya. Jadi biasanya form depannya pakai FRM teman. Ya, ini namanya. Jadi yang pertama, setiap objek punya nama. Jadi kalau Anda sudah dinikah, nanti ada namanya tuh istrinya siapa. Nah, kemudian ini ada form teman. Di teman ini ada, yang ini kan ada, tadi saya bilang di control box, ini control bar ini ada yang pertama. Ikonnya kita bisa ubah. Icon di mana? Di sini ada icon. Icon. Ada icon. Ikonnya kita bisa ubah. Ubahnya tinggal ini, klik ini button browse namanya. Kita bisa browse di mana ada file yang ikon itu ekstensinya ICO. Jadi saya bisa klik. Saya punya di sini, saya punya ini nih, ada ICO. Saya tinggal klik, maka icon kita berubah menjadi seperti ini. Ya, maka ini sudah sesuai dengan ikonnya. Ya, icon kita, saya ulangi, icon kita tadi adanya di sini. Icon saya ya ada di sini. Ini progresssuccess.ico, ya, extension filenya ICO. Kemudian berarti ikonnya berubah. Icon berubah, ini nanti ada namanya berikutnya ininya title-nya, judul dari window kita. Nah, sebelumnya kita coba jalankan. Kalau kita jalankan, maka program kita seperti ini dan fontnya ikonnya adalah seperti yang barusan kita ganti. Kemudian sekarang form satunya kita mau ubah dengan misalnya karena ini formulir teman gitu, untuk memasukkan data teman kita ganti teman. Nah, kita jalankan lagi. Begitu dijalankan, maka di sini formnya berubah jadi teman, title-nya. Nah, selanjutnya masih di control bar, ada minimize button, ada maximize button, ada close button. Apa fungsinya? Kalau seperti ini kita bilang maximize, ya. Kalau kita maximize, maka dia akan full screen tuh. Full screen. Kalau kita beginikan, dia akan kembali. Lalu kalau minimize berarti dia akan minimize dan akan berada di sini. Kita bisa begini lagi atau begini. Minimize, di screen tidak tampak, tapi dia tampak di toolbar di bawah, maaf, di bawahnya, yang di bawah. Ya, yang di taskbar, jadi di taskbar kita. Nah, itu fungsinya minimize sama maximize. Kalau close berarti close berarti kita tutup. Seperti ini. Baik, tadi maximize box sama minimize box itu adanya di sini. Secara default di awal dia isinya true,
Ya, karena true maka dia bisa diminimize, bisa maksimal berfungsi gitu. Kalau kita tidak mau program kita berfungsi, minimize boxnya kita tinggal klik false. Kalau false berarti program kita tidak bisa, window kita tidak bisa di minimize. Jadi kalau begini saya klik ini maka udah tuh tidak bisa. Ini tidak bisa diklik juga tidak fungsi. Ya. Nah, itu kalau minimize boxnya dibuat menjadi false. Begitu juga maximize box. Kalau tidak bisa, kalau kita bisa bilang false, maka dia tidak akan bisa di-maximize. Nah, itu hilang langsung, minimize sama maximize hilang. Baik. Bagaimana kalau close box-nya kita hilangkan juga? Apa yang terjadi? Baik, untuk close box itu propertinya namanya control box. Jadi control box kalau ini di false maka tidak bisa diklik, dimatikan. Lalu kenapa ikonnya jadi ikut-ikutan hilang nih? Anda perhatikan nih, ikonnya hilang. Saya aktifkan dulu, kemudian saya klik ini. Kenapa dia ikut hilang? Karena ini bisa diklik dan bisa di close. Anda perhatikan, minimize-nya jadi begini, ya, minimize-nya jadi hilang, disable, maximize-nya juga disable. Tapi close-nya ada. Artinya kalau close di sini ada, di sini juga ada, di klik icon ini close-nya juga ada. Tuh berhenti. Tapi kalau kita bilang control box false, maka tidak bisa diapa-apakan karena ikonnya juga hilang. Tuh hilang. Oh, hilang. Ya. Jadi tidak bisa menghentikannya bagaimana? Menghentikannya bisa pakai ini, atau kalau program ini sudah jadi dan jalan, maka kita klik kanan di sini close. Ya, close Windows. Nah, hilang. Jadi menghentikannya harus pakai taskbar. Taskbar di sini di kiri kanan. Kira-kira seperti itu untuk Windows title. Sekarang kita nyalakan lagi semua. Nyalakan. Coba kita nyalakan sekarang. Dia sudah berfungsi seperti sedia kala lagi. Selanjutnya kita close ini, kemudian kita berlanjut dengan properti yang lain. Saya lanjutkan dengan di window itu ada properti namanya topmost. Topmost ini berfungsi untuk menjadikan program kita, window kita itu selalu di atas. Biasanya kalau error kan umumnya program itu ada di atas form error, dialog box untuk error itu ada di atas. Jadi yang di bawahnya ya dia selalu di atas. Kita by default dia false. Kalau kita jadikan ini true dan coba kita jalankan, maka seperti ini. Dia akan di atas terus tuh. Kita klik yang lain, ya, kita klik yang lain, window yang lain. Nah ini tetap aja dia di atas, ya, dia tetap di atas. Kalau kita bilang topmostnya true, jadi selalu dia di atas form, di atas menjadi form yang selalu di atas. Nah,
Saya close dan saya kembalikan jadi false lagi. Ini namanya topmost. Topmost itu properti yang berfungsi agar window kita selalu ada di paling atas. Berikutnya adalah window state. Window state itu adalah waktu kita jalankan si program, bentuk windownya seperti apa. Jadi kalau defaultnya adalah normal, tetapi ini bisa berubah menjadi minimize atau maximize, ya, minimize atau maximize. Misalnya kita bilang minimize, maka waktu program ini jalan, formnya hilang. Nah, formnya hilang di mana? Dia adanya di taskbar sini, di sini. Jadi dia adanya di taskbar, ya, adanya di taskbar. Nah, adanya di taskbar. Kemudian bagaimana kalau sebentar kita mulai. Oke, kalau maximize begitu jalan dia langsung maximize. Jadi kalau maximize maka dia langsung full screen. Langsung full screen. Tutup sekarang. Kita kembalikan ke normal. Jadi kalau topmost selalu di atas, kalau window state bentuknya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi namanya show in taskbar, ya. Show in taskbar kalau kita by default true. Jadi kalau saya bilang true, maka ketika kita jalankan, maka programnya ada di taskbar sini, ada di bawah, kelihatan. Ya, kalau show in taskbar-nya adalah true. Sekarang bagaimana kalau false? Kalau dia false, maka di taskbar nggak kelihatan. Nih, di taskbar nggak kelihatan bahwa program itu jalan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini ada show icon. Kalau false berarti iconnya nggak tampak. Kalau dia true, maka dia tampak nih iconnya. Tapi kalau kita bilang false, maka tidak tampak. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kursor. Kursor by default kalau kita jalankan programnya, dia akan bentuknya panah seperti ini, berbentuk anak panah. Kursornya, kursor mouse-nya maksudnya. Tapi kalau kita ubah menjadi, misalnya ada banyak pilihannya seperti ini. Misalnya kita bikin seperti ini, cross, maka bentuknya akan menjadi plus nih, bentuknya seperti plus, ya. Dan kita bisa ubah dengan bentuk-bentuk yang lain, pilihannya banyak, ya, yang seperti ini, misalkan with cursor gitu. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, pas di dalam formnya bentuknya seperti ini tuh. Jadi di form kursor mouse-nya bisa diubah-ubah. Ini kan kayak proses, ya. Proses. Orang apa? Jam pasir. Kayak gitu. Itu kalau with cursor. Saya kembalikan ke
arrow ke normal. Ya, ini defaultnya adalah arrow atau anak panah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan properti yang lain, yaitu ukuran. Jadi si form kita ini punya ukurannya adalah lebarnya. Kalau ini lebarnya, kita bisa klik ini, kemudian kita bisa tarik lebarnya. Nah, gitu. Yang bawah juga itu kita bisa ke bawahin ini tingginya. Jadi punya tinggi, punya lebar, dan itu adanya di size. Jadi kalau kita lebarkan, maka 813 itu akan berubah tuh, jadi 893. Kita lebarkan lagi 942. Kemudian ini kan aslinya 585. Kita ubah. Nah, ini kalau diklik yang di sini tanda plus, maka ini ada width, ada height. Jadi ada lebar, ada tinggi. Ya, ada lebar, ada tinggi. Nah, ukurannya ini waktu jalan akan sesuai dengan waktu kita desain. Misalkan lebarnya adalah 1000. Lebarnya kita bisa ubah nih, 1000. Yang ini misalkan 800. Nah, waktu program jalan dia akan lebar 1000 seperti ini. Kemudian tingginya 800. Baik, sementara ini dulu untuk properties. Kita lanjutkan ke programmingnya. Ini desain. Jadi properties itu berkaitan sama desain Windows form kita. Nah, kita coba mau menampilkan pesan hello STTM Cilengsi misalkan. Ya, STT Muhammadiyah Cilengsi ke layar. Untuk untuk menampilkan itu kita gunakan objek yang ada di .NET, namanya message box. Caranya adalah dengan mengklik ini. Jadi formnya diklik saja formnya. Ini desain formnya, form 1.cs desain, kita double klik, nanti ada muncul seperti ini. Ini apa? Ini adalah namanya event, ya. Jadi ini adalah kerangka dari fungsi event, ya, di form. Eventnya apa? FRM teman, nama formnya, kemudian load adalah nama eventnya. Jadi load, kalau form ini di load ke memori, jadi belum tampil. Sebelum tampil saya akan bilang hello STT Muhammadiyah Cilengsi misalkan. Berarti saya bilang message box dot show. Ya, message box ini adalah objek di Visual Studio. Kemudian kita bilang hello STT Muhammadiyah. Ya, saya tutup. Maka dengan begini, jangan lupa ini C# ini turunan dari C++, jadi harus diakhiri dengan titik koma. Ya, kalau teman-teman lihat, ini ada seperti ini, buka kurung, tutup kurung, kurawal, setiap fungsi ini sama dengan di C++, sama dengan di C, sama juga dengan di Java. Jadi satu rumpun antara C#, C++ sama Java itu satu rumpun. Jadi setiap fungsi ada ini, ada kurung kurawal. Dan setiap kalimat, setiap statement diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau program ini saya jalankan, maka akan seperti ini. Ya, belum ngapa-ngapain, belum muncul apapun, dia tulis hello STT Muhammadiyah Cilengsi. Ya, nah ini dilakukan kapan? Waktu
form teman load, berarti form ini objek form di load ke memori. Waktu di load maka dia akan tulis message box.show hello STT Muhammadiyah Cilengsi. Baru tampil formnya. Ya, formnya baru tampil. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini biasanya kan message box itu ada title-nya, ya. Message box itu ada title-nya, ada judulnya. Saya bilang, misalnya kita bilang, saya bilang hello STT Muhammadiyah Cilengsi. Bahasa Inggris ya, misalkan I say STT Muhammadiyah Cilengsi. I say titik dua. Ini adalah title-nya, ya, title dari message box. Coba kita lihat. Nah, ini I say, ini I say yang ini. Jadi I say yang ini nih adalah yang ini, ya. Jadi I say ini adalah title dari message box. Tampilnya di mana? Ini sebagai title. Kemudian untuk yang ini message-nya dari mana? Message-nya dari sini. Nah, seperti itu. Ini adalah message box. Kemudian saya ulangi yang tadi. Ini adalah event, yang ini adalah event dari ketika objek FRM teman di load ke memori. Dan loading ke memori sebuah form itu mendahului tampilnya form itu ke screen. Jadi kalau di load itu sebelum formnya tampil. Karena itu kalau saya klik OK, ya. Kalau saya klik OK, maka dia akan tampil. Baru tampil setelah saya klik OK. Artinya yang ini event ini FRM tampil underscore load itu lebih dulu daripada tampilnya form kita. Baik, kita lanjutkan. Kita kan punya ini title dari form kita. Bagaimana kalau title dari message box ini akan kita akan menggunakan title-nya form. Title-nya form kan teman. Bisa nggak kita gunakan di teman? Tapi kalau di form berubah, maka dia akan berubah. Kalau teman saja, misalkan saya tulis teman nih, teman misalnya, oke, sama nggak? Sama. Kalau saya jalankan seperti ini, maka dia teman. Oke, pas di sini formnya jalan juga teman. Bagaimana kalau formnya judulnya kita ubah? Untuk mengeluarkan properties itu bisa klik ini, kemudian klik ini ya, atau ditekan F4 bisa. Tekan F4 dia akan tampil. Saya akan ubah, bukan teman tapi temanku gitu. Ada ku-nya di belakang. Maka ini temanku kan. Tapi di sini tetap teman. Pas kita oke, dia temanku. Berarti beda kan? Nah, bagaimana agar dia sama? Kita harus panggil objeknya, objek dari program ini jalan, dari form ini jalan, itu objeknya adalah this. Kemudian kita dot, namanya text. Jadi judul dari message box-nya akan kita samakan dengan teksnya, teks dari form.
Jadi kalau tadi sudah berubah jadi temanku, kalau kita jalankan, maka dia juga temanku. Temanku itu dari mana ngambilnya? Temanku itu ngambil dari sini. This dot text. This dot text tulisannya adalah temanku. Ya, this dot text adalah temanku. Jadi ketika kita klik OK, maka sama dengan yang tadi di message box. This dot text adalah temanku. Jadi inilah yang diambil menjadi title-nya message box tadi. Nah, jadi seperti ini. Ini saja yang bisa kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen. Kalau ada pertanyaan, nanti saya akan langsung insya Allah. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.